Bapak, saudara-saudaraku sedang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam persekutuan ibadah kita pada malam hari ini, kita akan dilandasi dengan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya bersama-sama kita hendak membaca, mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah Bapa di surga, kami persembahkan ungkapan syukur dan terima kasih atas tuntunan penyertaan-Mu yang terus Engkau nyatakan dan kami boleh nikmati dalam perjalanan hidup ini. Khususnya Bapa, sepanjang hari yang telah kami lewati, Tuhan telah menyertai, memberkati bahkan menyelamatkan kami. Malam ini Tuhan, kami boleh bersuka cita karena Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kami boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun itu Tuhan kami laksanakan di rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin dengan sungguh ya Bapa, bahwa firman-Mu yang akan kami dengarkan dan renungkan bersama pada malam hari ini akan menjadi bahagian kami yang akan menuntun kami dalam menjalani hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami, khususnya dalam kami menghadapi pergumulan oleh karena pandemi COVID-19 yang sampai saat ini Tuhan masih terus kami alami. Bapa, dalam persekutuan kami saat ini, kami telah sedia untuk membaca, mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam persekutuan ibadah kita pada malam hari ini, kita akan membaca kitab Galatia pasal 6. Kitab Galatia pasal 6 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Di bawah judul saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani haruslah memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sekian jauh bacaan firman Tuhan yang melayani kita dalam ibadah evangelisasi pada malam hari ini. Yesus pernah berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang selalu memelihara, bahkan memperlakukan dalam sepanjang kehidupannya. Ibu bapak, saudara-saudaraku, sidang jemaat yang ada di rumah yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat malam dan salam. Berdasarkan bacaan kita pada saat ini,
Galatia pasal 6 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Saya memberi tema renungan kita pada malam hari ini, hidup saling memperhatikan. Hidup saling memperhatikan. Ibu bapak, saudara-saudara, pujian dan syukur serta hormat kita persembahkan kepada Tuhan atas segala berkat, rahmat, dan kemurahan-Nya yang terus kita alami dalam perjalanan kehidupan kita, baik itu secara pribadi, dalam kehidupan kita sebagai sebuah keluarga, dan juga dalam kehidupan kita sebagai persekutuan jemaat. Sehingga kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan tubuh untuk kembali bersekutu dengan Tuhan, walaupun ini kita lakukan di rumah kita masing-masing. Dan di dalam ibadah kita pada saat ini, kita hendak diarahkan dalam sebuah perenungan dengan tema hidup saling memperhatikan. Pasti muncul sebuah pertanyaan. Mengapa Paulus begitu tegas ia menyampaikan kepada jemaat yang ada di Galatia pada saat itu bahwa mereka hendaknya hidup saling membantu antara satu dengan yang lainnya? Terlebih Paulus memberi penekanan tentang hal ini karena ia melihat di jemaat Galatia pada saat itu ada gejala yang mulai muncul dan berkembang di dalam jemaat, bahwa mereka cenderung berpaling dari iman mereka kepada Kristus. Bahkan ada upaya untuk memutarbalikkan kebenaran Injil Yesus Kristus. Atas dasar itulah, maka mereka cenderung hidup sendiri-sendiri, tidak lagi hidup saling memperhatikan, bahkan mengabaikan kebersamaan dalam kehidupan jemaat Tuhan. Tidak ada lagi rasa kepedulian satu dengan yang lain, serta tidak ada lagi keinginan untuk memupuk tumbuhnya sesuatu kehidupan kebersamaan. Karena itu, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, khususnya bahagian firman Tuhan yang sementara kita renungkan saat ini, memberikan nasihat-nasihat yang sangat sederhana, nasihat yang praktis, bahkan mudah dipahami dan juga mudah dalam kita menerapkannya. Ibu bapakku, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pertanyaan bagi kita selanjutnya adalah bagaimana dengan keberadaan kita, khususnya kita yang hidup di zaman ini. Jemaat pada masa kini yang berada dalam berbagai kemajuan ilmu dan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Demikian pula dalam perjalanan kehidupan kita saat ini, ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang saat ini sementara mewabah di tengah-tengah kita, sadar atau tidak sadar, pola dan gaya hidup kita cenderung untuk tidak peduli lagi dengan keberadaan orang lain. Kita lebih cenderung memikirkan diri kita sendiri, memikirkan keluarga kita sendiri. Bahkan dalam setiap
usaha dan pekerjaan kita, kita hanya mementingkan keuntungan untuk diri sendiri. Bahkan kita merasa aman sendiri dan lain-lain sebagainya. Kita juga cenderung memelihara sikap membiarkan daripada saling memperhatikan. Oleh karena itu nasihat-nasihat Paulus ini sangat penting untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita bersama, khususnya sebagai persekutuan jemaat Tuhan. Ketika ada orang jatuh ke dalam dosa, bukannya kita mau menolong, bukannya kita mau mendoakan, tetapi justru kita menyalahkan dan bahkan mencemooh. Sebagai sesama anggota tubuh Kristus, hendaknya kita saling menanggung beban satu sama lain dan peduli terhadap anggota yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan hidup ini. Demikian pula orang tua hendaknya memberi perhatian terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Sebaliknya, anak-anak pun harus menghormati dan memberi perhatian, bahkan kasih sayang terhadap orang tua. Sebagai pelayan-pelayan, pendeta, penatua, diaken, bahkan pelayan-pelayan yang ada di aras persekutuan jemaat, kita tidak harus saling mempersalahkan, tetapi hendaknya dalam kebersamaan pelayanan kita terus saling menopang antara satu dan yang lain, memperhatikan keberadaan seluruh warga jemaatnya tanpa membeda-bedakan. Demikian pula sebaliknya, sebagai warga jemaat hendaknya memberi perhatian terhadap pelayan-pelayan yang ada. Semuanya kita lakukan dengan tulus dan ikhlas, sehingga dengan demikian kita tidak jemu-jemu untuk terus berbuat baik. Kalimat "janganlah kamu jemu-jemu" berarti kita berbuat baik bukan hanya sesekali, bukan karena ada maunya, bukan karena ingin dipuji, sehingga kebaikan sering kita lakukan hanya kepada orang-orang tertentu yang berbuat baik terhadap kita. Tetapi lakukanlah kebaikan itu dari hati yang tulus dan murni, tanpa kita membeda-bedakan. Ada kata bijak yang mengatakan bahwa kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita terus berbuat baik kepada semua orang. Tetapi yang terutama, kepada kawan-kawan kita yang seiman. Dapat kita lihat dalam ayat 10 bacaan kita pada saat ini. Karena apa yang baik yang kita tabur hari ini, cepat atau lambat, kita juga akan menuai kebaikan. Oleh karena itu, firman Tuhan mengajak kita sekalian untuk tetap menabur apa yang baik, sehingga di kemudian hari yang kita tuai pun pasti yang baik pula, untuk membangun persekutuan
membangun persekutuan jemaat secara utuh dan menyeluruh, dan semua itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang melayani kita dalam ibadah evangelisasi pada malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam.